Langkah kaki Aris terhenti tepat 3 meter dari tirai IGD yang sedikit terbuka. Napasnya masih memburu setelah berlari dari parkiran. Seharusnya, ia masih berada di Surabaya untuk urusan proyek, tapi kabar bahwa Nisa mengalami kontraksi membuatnya memesan tiket pesawat pulang paling awal. Aris ingin memberikan kejutan manis, seorang suami sukses yang pulang demi mendampingi istrinya melahirkan. Namun, kejutan itu justru berbalik menghantamnya. Dari celah tirai, Aris tidak melihat Nisa sendirian. Istrinya itu sedang bersandar lemah, namun wajahnya dihiasi senyum yang sangat manis, senyum yang sudah lama tidak Aris lihat. Tangan Nisa digenggam erat oleh seorang laki-laki asing. Laki-laki itu, Reno, hanya mengenakan kemeja kerja standar yang sedikit kusut, dengan ID card karyawan swasta biasa yang masih menggantung di lehernya. Penampilannya jauh di bawah Aris, tapi tatapan matanya pada Nisa menyiratkan kepemilikan. Untung Mas Aris masih dinas luar kota. Suara Nisa terdengar lirih tapi jelas, menyayat hati Aris yang mendengarnya. Aku nggak bisa bayangin kalau dia yang ada di sini. Pasti dia cuma sibuk main HP, sibuk telepon klien, dan nggak peduli sama sakitku. Reno tersenyum, lalu mengecup kening Nisa dengan lembut. Sabar ya, sayang. Biarpun gajiku cuma UMR dan nggak sebesar suamimu, tapi aku janji akan selalu punya waktu buat kamu. Buat anak kita. Dunia Aris runtuh seketika. Anak kita. Batinnya menjerit. Tangisan bayi memecah keheningan. Nisa menatap bayi merah itu dengan mata berkaca-kaca. Lihat, Mas, hidungnya mancung mirip kamu, bukan mirip Aris. Darah Aris mendidih sampai ke ubun-ubun. Tangannya mengepal hingga buku-buku jarinya memutih. Rasanya ia ingin merobek tirai itu, menghajar Reno, dan memaki Nisa saat itu juga. Tapi Aris adalah seorang pebisnis yang ditempa oleh kerasnya dunia usaha. Dia tahu, marah tanpa rencana hanya akan membuatnya terlihat bodoh dan kalah. Aris menarik napas panjang, menelan rasa sakit yang terasa seperti empedu di tenggorokannya. Ia mundur perlahan, menjauh dari tirai itu tanpa menimbulkan suara sedikitpun. Air matanya menetes satu kali, dan itu adalah air mata terakhir yang akan ia keluarkan untuk Nisa. Di lorong rumah sakit yang dingin, Aris mengeluarkan ponselnya. Wajahnya yang tadi penuh cinta kini berubah datar dan dingin, sorot matanya tajam mematikan. Ia mengetik pesan singkat pada asisten pribadinya. Cari tahu siapa laki-laki yang menemani istri saya di RS Medica. Nama, alamat, dan tempat kerjanya. Aku ingin datanya lengkap dalam 1 jam. Aris menyimpan ponselnya ke saku. Sandiwara dimulai. Ia akan menghancurkan mereka, bukan dengan teriakan, tapi dengan senyuman. 1 jam adalah waktu yang cukup bagi Aris untuk membunuh hatinya sendiri. Di kantin rumah sakit, ia telah menghabiskan 2 gelas kopi hitam tanpa gula, membiarkan rasa pahit itu menyadarkannya bahwa kehidupan manis yang ia bangun selama 5 tahun terakhir hanyalah ilusi. Setelah memastikan emosinya terkunci rapat di balik topeng wajah tenangnya, Aris berdiri. Ia membeli sebuket bunga mawar di lobi, sebuah properti wajib untuk peran suami siaga yang akan ia mainkan. Aris melangkah pasti menuju kamar rawat inap VIP yang sudah dipindahkan dari ruang bersalin. Saat ia membuka pintu, aroma obat-obatan dan parfum murah, yang ia yakini milik Reno, masih samar tercium di udara, meski sosok laki-laki itu sudah menghilang bak ditelan bumi. Assalamualaikum, sayang, sapa Aris dengan nada lembut yang terasa asing di telinganya sendiri. Nisa yang sedang menyusui bayi itu tersentak kaget. Wajahnya sempat pucat sesaat, ketakutan kalau Aris berpapasan dengan Reno di lorong, namun dengan cepat ia mengubah ekspresinya menjadi wajah lelah seorang ibu baru. Waalaikumsalam. Mas Aris? Kamu kok baru sampai? Tadi aku sakit banget sendirian, Mas. Aris meletakkan bunga di meja, lalu mendekat. Ia mengecup kening Nisa, sebuah sentuhan yang kini terasa menjijikkan baginya, seolah ia sedang mencium sampah. Maaf ya, tadi pesawat delay dan jalanan macet parah. Kamu tahu kan, aku bela-belain pulang cepat demi kamu. Alasan terus, gerutu Nisa dengan nada manja yang dibuat-buat. Untung tadi ada suster yang bantu aku. Aris tersenyum miring, matanya melirik ke arah sisa kopi di gelas plastik di atas meja yang jelas bukan jatah rumah sakit. Itu kopi minimarket, minuman favorit kaum pekerja yang sedang berhemat. Aris tahu Nisa berbohong, tapi ia membiarkannya. Sini, biar aku gendong jagoan ayah, pinta Aris.
Nisa menyerahkan bayi merah itu dengan ragu. Aris menerima tubuh mungil yang hangat itu. Bayi itu tidak bersalah, tapi setiap kali Aris melihat hidungnya, ia melihat wajah Reno, si karyawan rendahan itu. Ada gejolak amarah yang ingin meledak. Ingin rasanya Aris berteriak bahwa anak haram ini tidak pantas menyandang nama belakang keluarganya. Namun, Aris menatap mata bayi itu lekat-lekat. "Halo, Nak," bisik Aris. Suaranya terdengar dingin namun Nisa mengira itu adalah haru. "Ayah akan kerja makin keras buat kamu. Ayah akan pastikan kamu tumbuh jadi laki-laki terhormat. Bukan laki-laki pengecut yang bisanya cuma mencuri milik orang lain, apalagi hidup dari belas kasihan orang." Nisa terdiam, tubuhnya menegang di atas ranjang. Kalimat Aris terdengar normal, tapi intonasinya begitu tajam hingga menusuk ulu hati. "Maksud kamu apa, Mas?" tanya Nisa pelan. Suaranya sedikit bergetar. Aris menoleh, memasang senyum paling manis namun dengan tatapan mata yang kosong. "Maksudku, dunia ini keras, Nis. Banyak orang yang kelihatannya baik, padahal aslinya cuma benalu. Aku nggak mau anak kita jadi seperti itu." "Iya, kan?" Nisa memaksakan tawa kecil, meski keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Aris menikmati ketakutan kecil itu. Ini baru permulaan. Ketakutan kecil yang dirasakan Nisa di rumah sakit hanyalah riak kecil sebelum badai yang sebenarnya datang. 3 hari setelah kelahiran itu, Aris sudah kembali duduk di kursi kebesarannya di lantai 20 gedung perusahaannya. Di hadapannya, bukan tumpukan berkas kontrak bernilai miliaran yang biasa ia hadapi, melainkan selembar kertas tipis berisi biodata seorang laki-laki bernama Reno Pradana. Aris menatap foto pas foto Reno yang terlampir di sana dengan tatapan merendahkan. "Staf logistik di PT Buana Sarana," gumam Aris membaca profil itu. "Gaji 5 juta, cicilan motor sport 2 juta, sisa 3 juta untuk gaya hidup dan mentraktir istriku." Aris tertawa, sebuah tawa kering tanpa humor. Ia merasa terhina. Bukan karena kalah tampan atau kalah mapan, tapi karena Nisa rela menukar kenyamanan hidup bersamanya demi laki-laki yang bahkan kesulitan mengatur arus kas bulanannya sendiri. Aris melempar kertas itu ke meja. Ia tidak akan menggunakan kekuasaannya untuk memecat Reno sekarang. Itu terlalu mudah. Itu terlalu berbelas kasih. Aris ingin menghancurkan mentalnya, egonya, lalu masa depannya. Ia meraih gagang telepon kantornya, menekan nomor pribadi Direktur Utama PT Buana Sarana, mitra bisnis yang sudah lama mensuplai barang ke perusahaannya. "Halo, Pak Handoko. Ini Aris," sapanya dengan nada profesional yang berwibawa. Di ujung sana, suara Pak Handoko terdengar antusias. "Pak Aris. Apa kabar, Pak?" Tumben menelepon langsung. "Ada yang bisa saya bantu? Saya baru melihat proposal proyek pengadaan barang tahunan yang Bapak ajukan. Nilainya cukup besar, 5 miliar rupiah." Ucap Aris santai sambil memutar pena di jarinya. "Sebenarnya ada vendor lain yang lebih murah, tapi saya ingat kita sudah lama bermitra." "Waduh, tolong dibantu Pak Aris. Kami pastikan kualitas terbaik." Pak Handoko terdengar panik. "Saya bisa setujui kontrak itu hari ini juga, Pak. Tapi saya punya satu syarat mutlak." "Apa itu, Pak? Katakan saja." "Saya ingin proyek ini dipegang penuh oleh satu staf Bapak. Namanya Reno Pradana. Saya dengar dia punya potensi," kata Aris, menekan kata potensi dengan nada penuh ironi. "Jadikan dia ketua proyeknya. Berikan dia wewenang penuh. Kalau bukan dia yang tanda tangan, saya batalkan kontraknya." Pak Handoko terdengar bingung karena Reno hanyalah staf biasa, tapi demi kontrak 5 miliar, ia menyanggupi seketika. "Siap, siap Pak Aris. Hari ini juga Reno saya promosikan." Aris menutup telepon. Perangkap tikus sudah dipasang. Ia baru saja memberikan beban tanggung jawab raksasa kepada pundak yang ringkih. Sementara itu, di sebuah kubikel sempit yang berjarak 10 km dari sana, Reno baru saja menerima panggilan dari HRD. Wajahnya yang tadi suram langsung cerah seketika. Ia berlari ke lorong sepi dan menelepon Nisa. "Sayang, kamu nggak akan percaya," seru Reno dengan napas memburu karena kegirangan. "Rezeki anak kita emang luar biasa. Aku baru aja dipanggil bos. Aku dipromosikan pegang proyek 5 miliar. Gila kan? Suamimu yang sok kaya itu pasti kalah telak kalau tahu aku bisa sesukses ini dalam waktu singkat."
Reno tertawa lebar, merasa dunia sedang berpihak padanya. Ia tidak sadar. Ia baru saja melangkah masuk ke dalam rumah jagal dengan sukarela. Euforia kemenangan Reno menular cepat kepada Nisa. Sepanjang sore itu, Nisa tidak henti-hentinya tersenyum menatap layar ponselnya, membaca pesan Reno yang sesumbar akan segera membeli mobil baru untuk menyaingi Aris. Di mata Nisa, skenario hidupnya berjalan sempurna. Ia memiliki suami sah sebagai mesin ATM yang stabil, dan kekasih gelap yang kini karirnya mulai meroket. Ia merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Lamunan Nisa buyar ketika mendengar suara mobil Aris memasuki garasi. Ia buru-buru menghapus riwayat chatnya dan kembali memasang wajah lelah pasca melahirkan. Aris masuk ke kamar dengan kemeja yang lengan bajunya digulung setengah, membawa sebuah map tebal berwarna biru tua. Wajahnya tampak serius, namun ada kelembutan yang dipaksakan di sana. Lagi istirahat, Ma? Tanya Aris, duduk di tepi ranjang. Iya, Mas. Badan rasanya remuk semua. Keluh Nisa manja. Kamu bawa apa? Aris menghela napas panjang, seolah sedang menahan haru. Aku mikir seharian ini, Nis. Kamu sudah bertaruh nyawa melahirkan anak kita. Rasanya, uang bulanan dan perhiasan aja nggak cukup buat membalas pengorbanan kamu. Aris menyodorkan map itu. Nisa membukanya perlahan. Matanya seketika membelalak lebar saat melihat lembar paling atas, sertifikat hak milik, SHM, sebuah rumah mewah di kawasan elit Pondok Indah, lengkap dengan foto bangunan bergaya Eropa klasik yang megah. Ini serius, Mas? Suara Nisa tercekat. Itu salah satu aset properti perusahaan yang baru aku akuisisi. Aku mau balik nama atas nama kamu. Khusus buat kamu, jadi kalau terjadi apa-apa sama bisnisku, kamu dan anak kita tetap punya pegangan aset miliaran, ucap Aris dengan nada sangat meyakinkan. Tapi, karena ini pengalihan aset korporasi ke pribadi, kamu harus tanda tangan persetujuan pengalihan kewajiban dan kepemilikan di sini. Jantung Nisa berdegup kencang. Ia membayangkan betapa irinya teman-teman sosialitanya nanti. Tanpa berpikir dua kali, tanpa membaca klausul-klausul kecil yang berderet rapat di halaman belakang, Nisa menyambar pena yang disodorkan Aris. Di kepalanya hanya ada angka miliaran rupiah. Ia tidak melihat pasal 14 ayat 2 yang tertulis kecil di sana. Pihak kedua, penerima, setuju untuk menanggung seluruh beban hutang hipotek yang melekat pada aset, serta tunggakan pajak properti yang belum terbayarkan selama 10 tahun terakhir dengan total nilai 5,2 miliar rupiah. Sret. Tanda tangan Nisa terubuh di atas kertas bermeterai itu. Makasih ya, Mas. Kamu emang suami terbaik. Nisa memeluk Aris erat, membayangkan ia akan memamerkan rumah ini pada Reno besok. Aris membalas pelukan itu dengan tatapan dingin yang menusuk dinding di depannya. Sama-sama, sayang. Nikmatilah hadiahmu, bisik Aris dalam hati. Ia baru saja memindahkan bom waktu finansial dari neraca perusahaannya ke leher istrinya sendiri. Sekarang, Nisa bukan lagi sekadar istri yang selingkuh, dia adalah debitur yang akan segera bangkrut. Tinta di atas sertifikat bodong itu belum genap seminggu mengering, namun Aris sudah menarik pelatuk berikutnya. Sore itu, saat Nisa sedang sibuk mematut diri di cermin, membayangkan dirinya sebagai nyonya besar pemilik rumah mewah, Aris masuk dengan membawa kabar yang membuat darah Nisa berdesir hebat. Nis, nanti malam masak yang enak ya. Aku mengundang ketua proyek baruku untuk makan malam di rumah. Kita perlu menjamu dia biar kerjanya makin semangat. Nisa tersenyum kaku. Siapa, Mas? Reno Pradana, jawab Aris singkat sambil melonggarkan dasinya, tanpa menoleh sedikit pun ke arah istrinya yang kini memucat seperti mayat. Malam itu, ruang makan kediaman Aris terasa seperti medan perang tak kasat mata. Di satu sisi meja, Reno duduk dengan kemeja batik terbaiknya, yang tetap terlihat murahan bersanding dengan interior mewah rumah Aris. Ia berusaha tampil percaya diri, merasa di atas angin karena berhasil menipu Aris 2 kali, merebut istrinya dan kini memegang proyek besarnya. Di sisi lain, Nisa duduk dengan tangan gemetar yang ia sembunyikan di bawah taplak meja. Jantungnya serasa mau copot setiap kali Reno dan Aris bertukar pandang. Makanannya enak, Pak Reno? Istri saya jago masak, kan? Tanya Aris sambil memotong steak di piringnya dengan gerakan tenang namun mengintimidasi. Pisau itu mengiris daging dengan presisi yang mengerikan. Reno berdeham, mencoba menelan daging yang tiba-tiba terasa alot di tenggorokannya. Ia melirik Nisa sekilas, sebuah kode rahasia yang biasa mereka lakukan,
Namun kali ini Nisa justru membuang muka ketakutan. Enak sekali, Pak Aris. Istri Bapak memang luar biasa. Aris meletakkan pisau dan garpunya. Suara denting logam beradu dengan piring keramik memecah keheningan, membuat Reno tersentak kaget. Saya suka semangat muda kamu, Ren. Jarang ada karyawan level staff yang berani ambil tanggung jawab besar. Ucap Aris, matanya menatap lurus ke manik mata Reno, seolah sedang menelanjangi jiwa kerdil laki-laki itu. Tapi di bisnis saya, ada satu hal yang lebih mahal dari skill. Kamu tahu apa? Reno menggeleng pelan, keringat dingin mulai merembes di pelipisnya. Aura dominan Aris begitu kuat hingga membuat nyalinya ciut. Loyalitas, desis Aris. Saya paling benci dua jenis manusia, maling dan parasit. Maling mengambil apa yang bukan haknya secara diam-diam. Sedangkan parasit. Aris menjeda kalimatnya, matanya beralih perlahan menatap Nisa yang menunduk dalam. Parasit hidup menempel, menghisap darah inangnya, merasa dirinya pintar dan aman. Padahal sang inang cuma sedang menunggu waktu yang tepat untuk menyemprotkan racun hama. Reno terdiam kaku. Ia merasa sindiran itu begitu spesifik. Apakah Aris tahu? Atau itu hanya obrolan bisnis biasa? Ketidakpastian itu mencekik lehernya. Hati-hati dalam bekerja, Pak Reno. Aris kembali tersenyum ramah, senyum predator yang sudah kenyang bermain dengan mangsanya. Kadang kita merasa sedang makan enak, padahal kita nggak sadar ada racun di piring kita. Malam itu, Reno pulang dengan perut mual bukan karena makanan, tapi karena ketakutan. Sementara Aris, ia kembali menikmati kopinya dengan nikmat. Ia baru saja melihat ketakutan di mata musuhnya, dan itu lebih memuaskan daripada keuntungan bisnis manapun. Teror mental di meja makan itu bekerja jauh lebih efektif daripada ancaman fisik manapun. Sejak malam itu, konsentrasi Reno hancur berantakan. Kalimat Aris tentang parasit dan racun terus berdengung di kepalanya seperti kaset rusak, menghantuinya bahkan sampai ke meja kerjanya yang sempit di kantor. Reno menjadi paranoid, setiap kali ponselnya bergetar. Ia takut itu adalah pesan dari Aris yang sudah mengetahui segalanya. Di tengah kekacauan pikiran itu, sebuah email masuk dengan tanda merah, urgent. Itu adalah dokumen finalisasi spesifikasi material untuk proyek 5 miliar dari perusahaan Aris. Di dalam lampiran email tersebut, terdapat deretan angka teknis dan kode barang yang rumit. Seharusnya, sebagai peak person in charge, Reno melakukan verifikasi ulang, mengecek ketersediaan stok di gudang, dan berkonsultasi dengan tim teknis senior. Namun, egonya yang sudah melambung tinggi menghalanginya untuk bertanya. Ia tidak ingin terlihat bodoh di depan Pak Handoko yang baru saja memujinya di rapat pagi. Ditambah lagi, ponselnya terus bergetar. Nisa memberondongnya dengan puluhan pesan panik. Ren, kamu yakin Mas Aris nggak tahu? Semalam dia diam terus di kamar. Aku takut, Ren. Balas dong. Jari-jari Reno gemetar. Di satu sisi layar komputer menampilkan data proyek bernilai miliaran yang ia tidak paham sepenuhnya. Di sisi lain layar ponsel menampilkan kepanikan kekasih gelapnya. Reno merasa terhimpit. Ia ingin masalah ini cepat selesai agar bisa menenangkan Nisa. Dengan gegabah, tanpa membaca klausul spesifikasi teknis di halaman 45, di mana Aris sengaja menyelipkan permintaan material yang sudah tidak diproduksi lagi dan memiliki denda pembatalan kontrak sebesar 200%, Reno menekan tombol approve. Beres. Gue emang jenius. Gumam Reno, mengusap keringat di dahinya. Ia merasa hebat karena bisa menyelesaikan tugas sulit itu dalam hitungan menit. Ia segera membalas pesan Nisa. Tenang sayang, semua aman. Aris cuma gertak sambal. Fokus aja dandan cantik buat acara akikah besok. Aku bakal datang, dan kita akan buktikan kita yang menang. Di seberang kota, notifikasi persetujuan Reno muncul di layar tablet Aris. Aris tersenyum dingin. Ia baru saja melihat seekor tikus masuk sukarela ke dalam perangkap yang pintunya sudah terkunci otomatis. Persetujuan itu bukan sekadar tanda tangan kerjasama, melainkan surat kematian bagi karir Reno. Selamat menikmati hari terakhirmu sebagai karyawan, Pak Reno, bisik Aris pelan. Ia menutup tabletnya dan menatap undangan mewah acara akikah di mejanya. Besok adalah hari eksekusi. Panggung sudah siap, penonton sudah diundang, dan sang badut sudah memakai kostumnya tanpa sadar. Hari yang dinanti itu tiba. Halaman rumah mewah Aris telah disulap menjadi venue pesta akikah yang megah.
Aroma gulai kambing dan dessert mahal menguar di udara, bercampur dengan wangi parfum para tamu elit. Nisa duduk di pelaminan kecil sambil menggendong bayinya, mengenakan gamis sutra seharga puluhan juta. Ia tersenyum lebar, merasa seperti ratu yang dicintai suaminya dan dipuja tamunya. Di sudut ruangan, Reno berdiri tegap di samping Pak Handoko, bosnya. Ia sesekali mencuri pandang ke arah Nisa dengan tatapan bangga. Reno merasa rencananya sempurna. Ia punya karir yang sedang menanjak, dan wanita impiannya hidup bergelimang harta yang kelak akan ia nikmati juga. Perhatian sebentar, Bapak Ibu sekalian. Suara baritone Aris menggema melalui pengeras suara, memotong tawa renyah para tamu. Musik berhenti. Semua mata tertuju ke panggung utama. Aris berdiri di sana, memegang mikrofon dengan santai, namun matanya memancarkan kilatan yang membuat bulu kuduk berdiri. Sebelum kita memotong tumpeng untuk anak saya ingin memberikan apresiasi khusus, kata Aris, matanya langsung menubruk mata Reno di kerumunan. Kepada sahabat terbaik istri saya, sekaligus mitra bisnis saya, Pak Reno Pradana. Silakan maju ke depan agar semua orang tahu betapa berdedikasinya Anda. Reno tersentak. Pak Handoko menepuk bahunya keras. Maju, Ren. Pak Aris memujimu itu. Dengan canggung dan dada membusung, Reno berjalan mendekati panggung. Nisa mulai gelisah. Perasaannya tidak enak. Pak Reno ini karyawan luar biasa, lanjut Aris, tersenyum miring. Saking rajinnya, beliau bekerja bahkan di jam-jam yang tidak terduga. Mari kita lihat buktinya. Aris menjetikkan jari. Operator di belakang menyalakan proyektor raksasa. Reno mengharapkan grafik penjualan atau foto proyek. Namun, wajahnya seketika pucat pasi, seputih kertas, saat melihat apa yang terpampang di layar selebar 3 meter itu. Bukan slide presentasi bisnis. Itu adalah rekaman CCTV lobi sebuah hotel melati. Tanggal dan jam tertera jelas di pojok layar. Senin, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jam kerja aktif. Di layar, terlihat jelas mobil operasional kantor bertuliskan PT Buana Sarana parkir di depan lobi. Reno keluar dari kursi supir, masih memakai seragam kantor, lalu membukakan pintu untuk seorang wanita berhijab yang wajahnya sangat dikenali semua orang di situ, Nisa. Gumam kaget para tamu mulai terdengar seperti dengungan lebah yang marah. Pak Handoko, panggil Aris lewat mikrofon, suaranya dingin menusuk tulang. Saat Bapak mengira staf Bapak sedang meeting lapangan menggunakan bensin kantor dan mobil kantor, ternyata dia sedang sibuk melakukan survei di kamar hotel. Luar biasa, bukan? Belum sempat Reno menyangkal. Layar berganti slide. Kali ini tangkapan layar percakapan WhatsApp Reno dan Nisa. Reno, tenang sayang, aku baru aja kirim data rahasia perusahaan ke pesaing si bos. Lumayan komisinya buat kita stay chation lagi. Jantung Reno berhenti berdetak. Di barisan tamu, Pak Handoko wajahnya memerah pada menahan murka. Gelas di tangan bos Reno itu pecah karena diremas terlalu kuat. Pesta akikah itu seketika berubah menjadi pengadilan terbuka, dan palu hakim sudah diketuk. Keheningan yang mencekam itu pecah oleh suara teriakan yang menggelegar. Bajingan kamu, Reno. Pak Handoko, yang wajahnya sudah merah pada menahan amarah, menerobos kerumunan dan naik ke atas panggung. Tanpa aba-aba, satu tamparan keras mendarat telak di pipi Reno. Plak. Suara tamparan itu menggema melalui mikrofon yang masih menyala, membuat seluruh tamu undangan menahan napas ngeri. Reno terhuyung ke belakang, memegangi pipinya yang panas. Ia menatap bosnya dengan tatapan memohon. Pak, saya bisa jelaskan ini rekayasa, Pak. Aris menjebak saya. Jebakan apa? Bentak Pak Handoko, urat lehernya menonjol keluar. Chat itu jelas nomor kamu. Dan asal kamu tahu, data yang kamu bocorkan itu membuat perusahaan rugi besar pagi ini. Detik ini juga, kamu saya pecat. Dan tunggu surat somasi dari pengacara saya. Saya akan tuntut ganti rugi sampai kamu jual ginjal pun nggak akan cukup. Kaki Reno lemas seketika. Karir yang ia banggakan, status, ketua proyek, yang ia pamerkan pada Nisa, semuanya hangus dalam hitungan detik. Ia menoleh ke arah Aris, berharap ada sedikit belas kasihan. Namun, Aris hanya berdiri tenang sambil melipat tangan di dada, menikmati pemandangan itu seperti sedang menonton opera sabun favoritnya. Sudah selesai dengan selingkuhanmu, Nisa? Tanya Aris, kini beralih menatap istrinya yang gemetar hebat di pelaminan. Nisa menangis.
Air matanya melunturkan make-up mahal yang ia kenakan. Ia turun dari pelaminan dan bersimpuh di kaki Aris. Mas, ampun mas. Aku hilaf. Aku janji akan putusin Reno sekarang juga. Tolong jangan permalukan aku lagi. Aris tersenyum miring, lalu mengeluarkan sebuah map biru, map yang sama yang ia berikan pada Nisa beberapa hari lalu. Siapa yang mempermalukanmu? Aku justru mau kasih selamat, ucap Aris dingin. Ia membuka map itu dan menunjukkan halaman yang sudah ditandatangani Nisa. Ingat hadiah rumah mewah ini? Karena kamu sudah tanda tangan pengalihan aset. Selamat ya, sayang. Rumah itu resmi milikmu. Nisa mendongak, bingung. Maksud kamu? Artinya, hutang pajak properti sebesar 2 miliar dan sengketa lahan senilai 3 miliar yang melekat di sertifikat ini, sekarang resmi jadi tanggung jawabmu. Bisik Aris tajam, cukup keras untuk didengar keluarga Nisa yang duduk di barisan depan. Perusahaanku sudah lepas tangan. Jatuh temponya besok. Kalau tidak dibayar, kamu akan dipenjara karena penggelapan pajak. Mata Nisa terbelalak sampai hampir keluar. Tubuhnya ambruk ke lantai. Ia bukan hanya kehilangan suami kaya, tapi ia baru saja mewarisi hutang 5 miliar rupiah yang mustahil ia bayar seumur hidup. Kamu pikir jadi istriku cuma enak ongkang-ongkang kaki? Aris menunduk, menatap Nisa dengan tatapan jijik. Kamu mau harta, kan? Itu harta karunmu. Nikmatilah. Pesta yang seharusnya penuh tawa itu kini berubah menjadi tragedi. Tubuh ibu Nisa ambruk lantai, pingsan karena tak kuat menahan malu melihat aib putrinya dikuliti di depan ratusan pasang mata. Kerumunan tamu mulai bubar dengan bisik-bisik mencemooh, meninggalkan Nisa yang masih bersimpuh lemas dan Reno yang berdiri mematung seperti orang gila. Aris tidak memberi mereka waktu untuk bernapas. Ia memberi isyarat tangan kepada kepala keamanan rumahnya. Pak Ujang, tolong bersihkan rumah saya dari sampah. Sekarang, perintah Aris tegas. 2 orang satpam bertubuh kekar langsung menyeret Reno yang masih syok. Sementara Nisa, dengan air mata yang membanjiri wajahnya, mencoba meraih ujung celana Aris. Mas, tolong mas, jangan usir kami. Di luar mau hujan. Kasihan anak ini, mas. Ratap Nisa, menggunakan bayinya sebagai tameng terakhir untuk memancing iba. Aris menunduk, menatap bayi yang sedang menangis itu. Ada sedikit rasa sakit di dadanya, tapi bayangan Reno yang mencium kening Nisa di rumah sakit kembali melintas. Hatinya kembali membeku. Anak itu tanggung jawab bapak kandungnya, ucap Aris dingin sambil menunjuk Reno yang sedang diseret paksa. Bukan tanggung jawabku. Bawa dia pergi. Sebelum aku panggil polisi atas tuduhan penipuan akta kelahiran. Nisa meraung histeris saat satpam menggiringnya keluar. Aris melemparkan sebuah koper kecil ke halaman depan. Koper berisi baju-baju lama Nisa. Tidak ada perhiasan, tidak ada baju branded, tidak ada kunci mobil. Blam! Gerbang besi rumah mewah itu tertutup rapat tepat di depan hidung mereka. Suara kunci gerbang yang berputar terdengar seperti vonis mati bagi masa depan Nisa dan Reno. Di trotoar yang dingin, pertengkaran yang tak terelakkan akhirnya pecah. Reno, yang baru sadar karirnya hancur, menatap Nisa dengan nyalang. Ini semua gara-gara lo. Bentak Reno, mendorong bahu Nisa hingga hampir terjatuh. Coba lo nggak maksa gue buat gaya hidup mewah. Coba lo nggak serakah minta rumah. Gue nggak bakal dipecat kayak gini. Kok kamu nyalahin aku? Nisa berteriak balik, suaranya serak. Kamu yang bilang bakal tanggung jawab. Mana buktinya? Sekarang kita mau tidur di mana? Aku punya hutang 5 miliar, Ren. 5 miliar. Pikirin aja sendiri. Gue mau balik ke kosan. Reno meludah ke tanah, lalu berbalik pergi meninggalkan Nisa dan darah dagingnya sendiri di pinggir jalan. Sosok pria idaman yang selama ini Nisa banggakan, ternyata hanyalah pengecut yang lari saat badai datang. Dari balik jendela lantai 2, Aris menyibakkan tirai sedikit. Ia melihat Nisa menangis sendirian di bawah lampu jalan yang remang-remang, sementara langit mulai menurunkan hujan deras. Aris menutup tirai itu kembali, mematikan lampu, dan melangkah tidur dengan perasaan paling tenang yang pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Waktu adalah hakim yang paling adil. Ia tidak pernah terburu-buru, namun selalu memberikan hukuman tepat pada sasaran. 6 bulan telah berlalu sejak malam pengusiran itu. Aris kini berdiri di lobi bandara, merapikan jasnya.
Ia baru saja menandatangani kontrak ekspansi bisnis ke Singapura. Wajahnya segar, tubuhnya lebih bugar, dan yang terpenting, senyum di bibirnya kini tulus, bukan lagi sandiwara. Beban parasit yang selama ini menggerogoti keuangannya dan batinnya telah hilang sepenuhnya. Saat mobil jemputannya melaju membelah kemacetan Jakarta, Aris melihat pemandangan yang memaksanya meminta sopir melambat. Di pinggir jalan yang berdebu, di depan sebuah ruko kosong yang tertempel stiker, disewakan, terjadi keributan kecil. Seorang pengemudi ojek online dengan jaket lusuh sedang membentak seorang wanita penjual tisu keliling. Aris menurunkan kaca mobil sedikit. Suara itu terdengar familiar. "Gue bilang minggir. Gue mau mangkal di sini." Bentak tukang ojek itu kasar. Wajahnya hitam terbakar matahari, rambutnya kusam tak terurus. Itu Reno. Laki-laki yang dulu bergaya perlente dengan kemeja kantor, kini harus bertarung dengan aspal demi recehan, karena namanya sudah di blacklist di semua perusahaan besar akibat kasus pembocoran data. Wanita penjual tisu itu menunduk takut. Ia menggendong bayi yang menangis kepanasan. Wajah wanita itu tirus, tua sebelum waktunya, dan matanya cekung menyiratkan kurang tidur serta tekanan batin yang hebat. Gamis sutra mahalnya telah berganti daster kumal. Itu Nisa. Nisa kini hidup dalam pelarian. Aset-asetnya disita bank, dan ia dikejar-kejar petugas pajak karena hutang miliaran yang ia terima dari Aris. Reno tidak melindunginya. Laki-laki itu justru menyalahkannya setiap hari atas kemiskinan mereka. Saat mobil Aris melintas pelan, mata Nisa tak sengaja menatap ke arah jendela mobil mewah itu. Tatapan mereka bertemu selama 1 detik. Mata Nisa membelalak, mulutnya terbuka seolah ingin memanggil nama Aris, memohon pertolongan, memohon keajaiban untuk kembali ke masa lalu. Namun, Aris hanya menatapnya datar. Tanpa ekspresi marah, tanpa ekspresi kasihan. Hanya tatapan kosong seolah melihat orang asing yang tidak penting. ZZZZT. Kaca jendela mobil hitam itu naik perlahan, menutup akses Nisa ke dunia Aris selamanya. Aris bersandar kembali ke kursi kulitnya yang nyaman. Ia tidak merasa puas, ia tidak merasa sedih. Ia hanya merasa selesai. "Jalan, Pak," perintah Aris pada sopirnya. Mobil mewah itu melesat pergi, meninggalkan Nisa yang menangis terseduh-seduh di trotoar, diiringi makian Reno yang tak kunjung henti. Aris membatin, sebuah pelajaran mahal telah tuntas ia ajarkan, bahwa kesetiaan adalah investasi termahal. Dan bagi mereka yang berani membayarnya dengan uang palsu, kemiskinan sejati adalah satu-satunya kembalian yang pantas mereka terima. Kisah Aris mengajarkan kita satu hal, jangan pernah meremehkan orang yang diam saat disakiti. Karena di balik diamnya, ia mungkin sedang menyusun rencana yang jauh lebih menyakitkan daripada sebuah teriakan. Aris tidak membalas dengan kekerasan fisik, tapi ia menghancurkan pondasi hidup para pengkhianat hingga mereka roboh dengan sendirinya. Bagaimana menurut kalian? Apakah balasan Aris kepada Nisa dan Reno terlalu kejam? Atau justru mereka pantas mendapatkan nasib semiskin itu setelah apa yang mereka lakukan? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Aku akan baca satu persatu. Dan jika kalian suka dengan cerita dramatis yang penuh plot twist seperti ini, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini, serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan kisah nyata berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.